Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, izinkanlah Ibu pada pagi hari ini menjelaskan materi mengenai sistem harga pokok pesanan yang teorinya sudah Ibu sampaikan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Sistem harga pokok pesanan ini langsung Ibu ilustrasikan pada contoh kasus sebuah perusahaan yang bernama PT Aman. PT Aman ini anak-anak diilustrasikan dia bergerak di bidang percetakan. Produknya ya sesuai dengan sistem harga pokok pesanan. Dia membuat 2 produk yaitu kalender dan brosur anak-anak ya. Di sini diinformasikan dia akan membuat brosur sebanyak 2.400 unit dan kalender 1.500 unit ya. Kemudian pesanan-pesanan ini datang, yang kalender datang dari PT Mantap dan selanjutnya brosur dari PT Jaya. Di sini untuk kalender dikasih kode 111, itu artinya merujuk pada kalender, dan 222 itu merujuk pada brosur. Anak-anak, selanjutnya kita harus tahu sebagaimana transaksi yang sudah kalian buat minggu yang lalu, bahwa ada kaitannya transaksi ini dengan kejadian membeli bahan baku, membeli bahan penolong, kemudian mencatat BTKL, singkatan dari biaya tenaga kerja langsung, pencatatan BOP, singkatan dari biaya overhead pabrik. Ini semua harus kita tahu anak-anak bagaimana cara mencatatnya, bagaimana jurnalnya, baik dengan melakukan sistem jurnal umum maupun jurnal khusus ya. Oleh karena itu anak-anak, baiklah sekarang kita lihat transaksi yang terjadi apabila kita menggunakan sistem harga pokok pesanan dari PT Aman ini. Anggaplah di sebelah kanan itu 2 orang yang memesannya ya. Kemudian PT Aman ini nanti membeli bahan bakunya bagaimana ya untuk pesanan cetak kalender dan juga untuk cetak brosur. Tadi kode untuk kalender adalah 111 dan untuk brosur adalah 222. Ini perlu pemberian kode ini agar pesanan yang satu dengan pesanan yang lainnya tidak tertukar. Nah, anak-anakku, kemudian setelah kita tahu, kita harus camkan di benak kita anak-anak, belajar itu harus sungguh-sungguh, karena jika kalian belajar sungguh-sungguh materi yang terkait dengan akuntansi, insya Allah kalian ketika bekerja nanti sesuai dengan jurusan yang kalian pilih sekarang. Anak-anak, ini untuk pembelian bahan baku. Nah, ini anggap foto kalian ya yang bekerja di perusahaan PT Aman itu, kalian bagian accountingnya. Untuk perusahaan percetakan, bahan bakunya adalah kertas tentunya ya. Ada kertas, ada tinta, itu adalah bahan bakunya. Sementara bahan penolongnya tentu hal-hal yang lain. Kita lihat di kotak sebelah kanan yang atas ini adalah bahan baku. Total pembelian bahan baku adalah 22.100.000, sementara pembelian bahan penolong adalah 1.575.000. Bagaimana kita mencatatnya anak-anak? Perhatikan. Kalau membeli bahan baku, kita catat debitnya pembelian bahan baku, dan membeli bahan penolong tentunya debitnya pembelian bahan penolong, ya. Persediaan bahan penolong. Kalau kita anggap sistemnya perpetual ya. Kemudian kreditnya apa? Hutang dagang tentunya kalau kita membelinya secara kredit. Kas tentunya kreditnya kalau kita membelinya secara tunai. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana kalau bahan baku tadi kita pakai? Maka jurnalnya, perhatikan, barang dalam proses trip biaya bahan baku. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Itu untuk pemakaian. Tentu dari yang dibeli tadi, ya, ketika dipakai adalah maka menjadi barang dalam proses. Selanjutnya, apabila pemakaian bahan pembantu, maka jurnalnya sama biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Kenapa menjadi biaya overhead pabrik sesungguhnya? Karena bahan pembantu adalah salah satu komponen dari biaya overhead pabrik.
Kadang-kadang orang menjurnal juga biaya dalam proses strip BOP sesungguhnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian setelah tadi bahan baku dan bahan pembantu, selanjutnya BTKL. Apa anak BTKL? Biaya tenaga kerja langsung. Ya. Biaya tenaga kerja langsung di sini adalah orang-orang yang langsung terlibat dalam pembuatan brosur dan pembuatan kalender tadi ya, orang-orang bagian percetakannya. Di sini kita lihat ada upah langsung untuk pesanan 111 kodenya, ada upah langsung untuk pesanan 222 kodenya di situ ya. Mohon maaf kalau angkanya tidak terlalu jelas terlihat ya karena agak gepeng di situ. Nah, di sini ada upah tidak langsung. Upah tidak langsung adalah masuk ke kategori biaya overhead pabrik. Kemudian ada gaji administrasi umum, ada juga gaji bagian pemasaran, sehingga total gaji semuanya adalah 22, sekitar berapa itu? 32.250 ya kalau tidak salah di situ. Kemudian itu kita untuk mencatat khusus gaji dan upah. Kalau gaji dan upah mau dispesifikasi anak-anak, kita lihat yang tenaga kerja langsung tadi berapa jumlahnya? Ya, khusus untuk 2 pesanan itu 17.250. Kemudian yang biaya overhead pabrik sesungguhnya 4.500. Ini masuk tadi biaya tenaga kerja tidak langsung maksudnya ya, yang 4.500 ini. Kemudian biaya administrasi dan umum tadi sudah jelas 7.500, biaya pemasaran juga sudah jelas tertulis 9 juta. Sehingga total gaji dan upah adalah 38.250. Apabila semua gaji ini dibayar, nantinya tentunya jurnalnya adalah utang gaji dan upah didebet dan kreditnya kas. Demikian untuk kasus pencatatan biaya tenaga kerja. Selanjutnya biaya overhead pabrik. Apa sih biaya overhead pabrik? Anak-anak definisinya pada minggu yang lalu kita sudah katakan bahwa biaya overhead pabrik adalah selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik kita kenal di sini ada dua, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Yang dibebankan itu yang mana? Yang dibebankan adalah yang dicatat di muka, dibebankan atau diprediksi, dicatat berdasarkan tarif. Ya, di sini untuk pesanan 111 kodenya tadi dianggap 125% tarifnya. Dan pesanan 222 juga sama. Dari apa tarifnya? Kalau dari biaya tenaga kerja langsung, maka kita kalikan dengan biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan pesanannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika sudah ditotal 21.562, maka mencatat biaya overhead pabriknya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik dan kreditnya biaya overhead pabrik dibebankan. Begitu menjurnalnya ya. Yang agak ke kanan menjorok itu tentunya kreditnya ya, sebagaimana kalian pelajari di kelas 10. Nah, selanjutnya apabila kita akan membandingkan berapa sih yang sebenarnya biaya overhead pabrik itu, ini komponen-komponennya antara lain anak-anak. Semua yang di kotak ini adalah kategorinya biaya overhead pabrik. Ciri-cirinya akunnya di belakangnya ada kata-kata pabrik. Ya, ada juga sih yang tidak ada kata pabriknya, misalnya biaya depresiasi mesin ini tidak ada pabriknya, tapi mesin umumnya ada di dalam pabrik. Oleh karena itu, biaya depresiasi atau penyusutan ya, depresiasi mesin, penyusutan atau depresiasi gedung pabrik, pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung pabrik, asuransi gedung pabrik, semua yang kata belakangnya pabrik masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik. Total biaya overhead pabrik ternyata 22.925. Sementara tadi kita membebankannya ya. Berapa tadi kita membebankannya? Yaitu 21.562. Itu prediksi. Kenyataannya yang sesungguhnya 22. Berarti kan yang fakta itu lebih besar daripada yang planning. Kayak kamu misalnya merencanakan jajannya 21, tapi faktanya jajan 22. Berarti kan terjadi pemborosan ya di situ kan. Terjadi pemborosan ini kita sebut adalah terjadi kerugian di perusahaan.
dimanapun tindakan pemborosan adalah kerugian. Oleh karena itu, pencatatannya nanti kita masukkan ke dalam akun yang disebut selisih overhead pabrik di sini. Kita nolkan dulu biaya overhead pabrik dibebankan, tadi ada di sebelah kredit. Sekarang biaya overhead pabrik yang dibebankan kita taruh di sebelah debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya tadi ada di sebelah debit, sekarang kita pindahkan ke kredit. Maka masing-masing menjadi 0. Ada yang belum 0, yang mana? Yaitu yang tadi dibebankan, masih 21. Maka supaya menjadi 22 jumlahnya tentu harus ditambahkan selisih ini, 1.362. Dan selisih ada di sebelah debit berarti adalah selisih rugi. Dan sebaliknya, kalau akun selisih ada di sebelah kredit berarti terjadi selisih laba. Kita di sini adalah kasusnya adalah selisih rugi untuk kasus biaya overhead pabrik. Nah, anak-anak, demikian dulu ya untuk jurnalnya sampai sini dulu. Ibu ulangi tadi review dari mulai bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead. Ini semua Ibu lakukan supaya otak kalian tidak terlalu penuh. Jadi sampai di sini dulu. Kita ingatkan tugas kalian yang pertama. Apa itu? Pelajari materi dari PowerPoint ini dan nanti Ibu berikan PDF juga ada di e-learning. Yang kedua, bekerja dulu secara mandiri, tidak berkelompok ya untuk pertemuan hari ini. Dan yang ketiga, kirimkan hasilnya di e-learning. Ibu tunggu sampai sebelum pertemuan yang akan datang. Nah, ingat stepnya, transaksi nanti Ibu berikan. Transaksi itu nanti kalian masukkan ke dalam format jurnal yang Ibu sediakan. Dan step terakhir, hasilnya itu setelah kamu kerjakan difoto dan masukkan ke dalam e-learning yang kita telah miliki sama-sama. Jadi belajar dulu nih secara mandiri seperti orang di gambar sebelah kiri itu, belajar mandiri. Kalau mau bertanya berdiskusi boleh, tapi ingat waktu dan tempat yang tepat ya. Faktor sukses belajar online adalah 35% ditentukan oleh guru yang memotivasi kamu, sebagian besarnya ditentukan oleh kerajinan kamu sendiri. Anak-anakku sekalian, demikian ya, belajar mandiri dan kirimkan hasil pekerjaannya. Jangan lupa belajar mandiri dan kirimkan hasil pekerjaannya di e-learning. Jika ada pertanyaan dan jawaban, ini stepnya ya. Stepnya adalah tadi, dengarkan materi ini, baca instruksi dengan teliti, kerjakan secara mandiri, kirimkan di e-learning. Apakah sudah jelas? Jika cukup jelas, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan Ibu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.